أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال فإن كنت ممن يكتسب بصنعة أو حرفة فعليك بالنصح فيها للمسلمين وبالإحسان والإتقان وبصنعتك وحرفتك حسب الإمكان. Jika engkau termasuk orang yang berusaha dengan satu pekerjaan atau satu pekerjaan tangan, maka wajiblah atas engkau dengan berlurus hati di dalam usaha itu untuk orang-orang yang bersyahadat dua kalimah, orang Islam. Maksudnya dalam usaha kita itu jangan ada tipu perdaya. Jangan ada tipu perdaya. Misalnya berjual baras, jangan dicampur-campur baras nang kada bagus dan nang bagus tu bertengah malam mencampur. Nah, itu. Atau berjual durian misalnya, jangan sampai sebiji dua biji diandak pintangan nang koreknya itu nang kanda, nang lainnya itu bahdah. Itu misal. Wabil ihsani wal itqani li sun'atika wa hirfatika, dan hendaklah diperbagusi. Wal itqan sama aja. Itqan maknanya ihsan juga. Bagi perbuatan atau urusan pekerjaan tanganmu itu sedapat mungkin diperbagusi supaya orang-orang yang bakal membelinya itu puas hatinya. Mana tiada ada di dalamnya tipuan, mana bagus pula. Wa fil hadis innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa. Allah Ta'ala itu menjadikan habibnya bagi orang-orang yang beriman, yang berusaha. Jadi kekasihnya, pinanya usaha itu dunia, pinanya beulah lukah berjual, ulah tampire berjual, pinanya dunia aja, padahal di situ Tuhan cintanya. Asal usahanya itu jangan ada dipercampur tipu perdaya di situnya, dan jangan ada kurang bagusnya. Bahmunnya bagus, lukah tampire itu bagus, kuat pulang, dasar sikap jawab ayo. Wa iyyaka wal kadhiba wal kidba wal ghisya, jauhkan dirimu haram berdusta dan membuat tipu perdaya. Wa kasratal ikhlafi bil ba'di, dan rancak atau sering menyalahi janji. Wa min ghadin ba'da ghadin, besok datangi besok, datangi besok. Wa akhirnya habis bulan. Kalau bulan habis berarti kiamat, bulannya habis. Artinya jangan berani berjanji, kecuali coba-cobalah besok datangi, mudah-mudahan insya Allah jadi. Jangan nang pasti tepat habis bulan janji karet. Wahdar kullal hadar minat tasahuli fi tarkit itqanil hirfati wa muamalati man la ya'rifu wa kama yanbaghi. Waspadalah daripada menganggap enteng pada meninggalkan memperbaiki usaha itu. Artinya kalau kita ada di pekerjaan tangan itu, kawalnya memperbagusi, janganlah kita anggap memperbagus itu enteng aja.
Jangan sembarang pekerjaan itu tadi. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau bisa diperkuat, ya kuatlah. Nyaman juga melihat. Nah itu. Ya udah orang berminta kawalitepnya kah? Itu kawa aja dibagusi kawalitepnya. Nah dibagusi. Dan hati-hati, janganlah engkau itu berhubungan di dalam usaha dengan siapapun yang belum kamu betul-betul kenal akan orang itu. Atau maknanya, janganlah engkau berhubungan usaha itu kepada orang yang belum tahu masalah usaha itu. Kan kalau orang belum tahu diintan, kita kawali atau ya kita hubungilah, mudah banget kita itu membunuhinya, nggak ada tahu. Hati-hati banget kalau orang itu memang belum kenal masalah barang ini, kita mau berhubungan, hati-hati. Karena orang ini, ya, itu. Nah kalau makna yang dulu tadi, janganlah kita bergaul mudah kepada orang yang belum kita kenali. Apalagi hadis Nabi menyatakan akhir zaman amanah itu diangkat. Jibril turun ke dunia mengangkat amanah di hati orang-orang pengusaha. Sehingga apabila sudah Jibril turun mengangkat itu, satu pun tidak ada lagi yang bersifat amanah. Kalau amanah sudah dicabut, gantinya khianah. Garis miring angkarumawi lascu, ya jelas. Fatatasahala fi huquqih, maka engkau itu meenteng-entengkan pada hak orang itu tadi. Sebab orangnya kalau tahu juga mudah banget ya orang kalau tahu dibaras, nukar baras, nyaman banget kita mengenai. Wa tagurrahu, dan engkau tipu akan dia. Tagurrahu itu salah, tagurrahu ya kan? Barra ya barra. Likin lagi ma'rifati, karena orang itu memang ada kisah. Ada kisah bahari juga, kisah bahari kisah tahu kejadian kah? Tuan guru kalau di Amas, hendaknya para Amas dijual oleh muridnya. Nih kawat listrik kan? Nah itu, nah tembaga. Jadi banyak karu, seminggu dipakai biru, ujar orang Cina biru. Ayalah biru, agak biru. Nah apa pada mengarang khutbah. Jadi hari Jumat itu sama masjidan yang namanya. Itu kisah. Di manakah jurusan mana kalau kisah itu baru. Ya Kak Amas sama apa? Sama tumbuk sekalinya menumbuk. Waqat warada ada hadis wailun litajirin min la wallah wa bala wallah wa wailun lil mutarifin min radin ba'da radin. Satu jurang di neraka jahanam disediakan khusus untuk orang-orang perniaga, karena dia itu selalu berkata la wallah, la wallah. Karena sumpah itu adalah memasukkan ke hati orang percaya, padahal ini kata bohong. Nah itu kata wa bala wallah, sebenarnya begini demi Allah, padahal kan. Wah ini 24 karat. Sudah. Ini cik, ini kasihnya Cina yang menukar nih. Cik, itu kan gini-gini ya. Nah itu ya cik, cik, anu asli 24 cik, dah tukar bananya Cina gawang. Bahan sudah payu, bujung banget, buriknya. Mata pura misalnya, sudah seminggu
hanya aja yang kita tuh apa itu Tuan Haji itu satu minggu saya pakai dulu hanya atau mata utas mimpi juga nggak pokoknya kita tahu juga sekalinya ada dijualin culupan yakut kuning menjadi pakai sebulan putih colong. Nah kalau membahas sontek misalnya nonok makan itu kita habis waktu. Kalau hasil macam-macam lah kalau sudah amanah itu diangkat macam-macam lah cara. Ya kan baca kitab kan itu dua nahwunya bujur, syaratnya bujur, maknanya bujur, ya kan muta'addi lazim pas juga. Jangan ngitung barang aja maknanya asal jangan bakul gitu. Kurang belajar bayar kasihan sebulan sekian. Apalagi mestinya jam 8 sampai jam 12, datangnya jam 10, setengah 11 boleh. Hitungannya sebulan juga. Hasil kalau sudah Jibril turun mengangkat amanah, satu jurang yang neraka jahanam disediakan bagi orang yang berusaha tangannya daripada kesalahannya cuma gadun ba'da gadun, janjinya besok kemudian didatangi besok lagi, datangi besok lagi, artinya kada tepat. Wa in kunta mimman yaqtasibu bitijarah wal usra fa'alaika bi jami' mu'amalat wa bi mu'amalatil fasidah. Jika engkau termasuk orang yang usahanya itu berniaga jual beli, wajib atas engkau seluruh muamalah engkau itu dengan menjauhi apa-apa muamalah yang tidak sah. Jual beli yang tidak sah itu dijauhi. Wal muharramat yang haram, wal makruhah. Di antaranya jual beli yang rusak yaitu tidak memakai akad. Saya jual barang saya ini kepada Andika sekian, saya tukar, tidak ada mata akad. Jelas itu. Satu mengambil barang, ini mengambil pulas. Itu orang bisa. Ada aja libanya, saya jual ini sekian, saya beli ini sekian. Akadnya itu nanti di akhir zaman tidak ada masalah akad lagi. Kalau lihat tulisannya sekian, ya serahkan duitnya, ambil barangnya. Artinya terima kasih. Terima kasihnya aja sepanggal aja sih. Udah berusaha lagi dah. Mana kitabnya? Terima kasihnya itu termasuk akad kitabnya mana? Silin kita kan menyalahkan dia cuma sudah tahun mana kitabnya. Gitu orang ada sudah ya kalau suka ya kah? Ada dikada. Isyarat ada dikada. Entah itu ada tulisannya. Kan dua-duanya ada akad, ada akid, ya kalau ada akidah, ya kalau ada akadnya. Akad itu kan lafaz, ada aturannya. Maka satu pakaian harganya 10 dirham, janganlah 1 dirham yang haram dipakai ibadah tidak ada pahalanya sama sekali selama dia pakai itu, cuma 1/10 yang haram. Nah itu kisahnya kan harganya. Kalau tidak pakai akad sama sekali kalau sah. Wata'allam dzalika, wajib kamu dulu belajar akan urusan dagang itu tadi. Apa dagang yang sah, apa dagang yang tidak sah. Belajar dulu. Nah ini tugasnya ulama-ulama fikih. Guru-guru memegang masalah fikih di situ. Wata'afaqah fihi, sampai kamu menjadi orang yang bujur-bujur paham.
La budda laka min dzalik, wajib tidak boleh tidak engkau belajar. Walau rukhsata fi tarki, dan tidak ada keentengan keringanan untuk meninggalkan belajar itu. Jadi jauh orang bahari, jangan tidak ada modal bagawi berusaha, ilmunya belum ada. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yabi' fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah. Kada boleh berjualan di pasar-pasar kita orang-orang yang belum alim ilmu fikih, dan kada boleh masuk menukar ke pasar kita orang-orang yang belum tahu ilmu fikih. Jadi yang menukar lalu menjual sama-sama supaya tahu di hukum fikih. Ini penentuan apabila lepas fikihnya, maka pemakan pakaian haram. Lalu apabila makanannya haram, seluruh ibadahnya tidak diterima Allah Ta'ala. Dalilnya di Quran, di hadis sudah selesai kita baca minggu depan tadi. Jadi yang sangat penting adalah halal pada makanan, halal pada pakaian. Itu penting sekali. Kita sembahyang setengah malam, tapi makanannya haram. Kita sembahyang setengah malam, tapi pakaian yang dipakai itu haram, percuma, tidak ada pahalanya. Bilang orang Banjar Bahari, maluasi buang buir. Jadi mengetahui halal haram ini penting banget. Matinya menuntut halal itu wajib sesudah sembahyang, ya kan? Bakat. Fa'inna man lam yafqah akalan riba, karena orang yang belum mengerti fikih pasti termakan riba. Padahal bukan riba maksudnya, artinya maksudnya termakan yang haram. Itu makna riba sini yang haram. Jual emas harus yadan diaben, artinya kontan, bukan utangan. Betul? Arwah bersihkan riba hari. Waktu kita saluan sempat silin babacaan. Wajah silin kalau kertas adalah emas, ikatnya apa? Ikatnya emas. Anunya ini matanya ya barangnya inkan kenapa? Nah itu. Kalau hendak berutangan, intannya aja, matanya aja. Ikatnya itu emas itu harus bayar. Jadi udah silin kuit dulu. Saksinya guru haji ilmi kapan ke masih ada hidup lagi. Kulit dulu, matanya. Akatakan dulu kontan ikatnya, matanya itu nggak berutangan. Arwah guru usim kali umpat bercabur ke pasar, umpat badagang, ikat-ikatan di Banjar di mana-mana. Nah sudah kumpul, ya silin. Nah, unda jual emas ini ikat ini semuanya sekian harganya kontan, kumpul kontan. Unda utangi matanya. Nggih, belum utangi. Jadi matanya. Jadi kenapa jadi urusan kali itu berdagang umpat macam hendak melajari dalam orang yang tak parah dalam silin supaya tahu caranya. Ini penentuan, ini halal, ini penentuan, halal ini penentuan diterima kadanya. Nakal lawan maasinya kan makanan dia. Apabila makanan halal, maasi. Apabila makanan haram, nakal. Tidak nakal. Apa bahasa orang-orang nakal itu apa? Ya nakal dia. Nakal dia. Penentuan di sini penentuan. Mengetahui halal ini belajar dulu. Nah sesudah belajar wajib memakainya pulang. Itu bang tadi la yabi' fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah. Sayyidina Umar bin Khattab waktu jadi raja Amirul Mukminin, kada boleh masuk ke pasar berjualan atau membeli orang yang belum mengerti ilmu fikih di zaman Sayyidina Umar bin Khattab.
Kalau asal tahu berujung aja, asal tahu murah aja, sudah. Karena orang yang belum menguasai ilmu fikih langsung ikut di masalah perdagangan, pasti akal riba. Wa huwa la ya'lam, inya kada sadar, inya kada tahu. Intaha bi makna. Walhal kama dzakara. Nah, memang keadaan sebagaimana tetap yang dikatakan oleh Sayyidina Umar tadi radhiyallahu anhu. Wa 'alaika fi tijaratika bi mulazamatil ihsan wal 'adl. Dan wajib atas engkau di dalam perdaganganmu dengan melazimi akan berbuat yang baik dan melakukan kesetarabilan adil wasuluki sabil musamahah wal fadli, dan hendaklah berpakaian dengan menjalani kurang lebih musamahah itu kurang lebih wal fadli, dan pulang berbuat baik kepada orang. Ya kah kita dapat timbangan kalah, ya kah dapat timbangan kah gula 1 kilo, untaranya ini kan 1 kilo, gulanya 1 kilo juga, lebih sedikit. Kenapa jadi lebih sedikit? Kertas gulanya itu kan masuk di paruan kan, kurang gulanya. Apalagi kertasnya pulang 2 lipat 3 lapis tambahnya. Itu. Dan dilabihi pulang, ya kalau jual kurma 1 kilo, berapa isinya? 10 biji, tambahi ke 3 biji. Nah, itu yang kita beli. Nah, tambahannya daripada 1 kilo ini, sedekah sunat ini, disinilah kekayaan dan keberkatan. Nang sabiji dia beli lebihnya di sini, ngaran berkat, ngaran usaha berkat, dia melabih sedikit. Si mana-mana, kalau bilang si pembelinya di mana berkatnya, jangan keanehan. Sudah sebanyak. Berapa harganya 1 kilo? Tarong 1.000, 300 lah, 300 lah, 400, 110, keanehannya. Kalau hendak berberat, si pembelinya itu berapa terong ini 1 kilo harga pas? 1.000, sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, maaf aja nggak pada jadi muka. Hanya kada sanggup, duitnya kada sampai 1.000. Lamun sanggup, ya sudah. Jadi kada menawar lagi. Kalau kita datangkan berapa harga pas, bujur-bujur, nah anda pas ini harga pas pasalnya berjauh aja 700 ini jangan. Iya pulang. Matinya si pembeli dengan si penjualnya harus sama-sama dua-duanya alim gitu. Watarkul masyahati wal istighfar, dan janganlah kita itu selalu masyahah gitu, kenapa? Menyusahkan. Wal istighfar sama ya, menyusahkan artinya mengurus habis-habis dah. Fa'inna dzalika aktsaru lil barakah wa amma tijarah. Kalau kita tadi selalu melebihi sedikit yang dijual tadi, ya kan? Dan selalu suka bersifat kurang lebih dalam perdagangan, itulah aktsaru. Fa'inna dzalika aktsaru lil barakah. Aktsaru aja. Karena pekerjaan yang demikian aktsaru yuksiru fil madhi. Itu yang memperbanyak bagi berkat. Apa arti berkat? Al-barakatu itu tadi adalah ziyadatul khairil ilahi. Itu berkat itu dalam kitab At-Ta'rifat dari Imam Jurjani, artinya definisinya berkat ziyadatul khairil ilahi, tambahan kebaikan dari Allah langsung. Yang tadi dikatakan yang bilang sebiji 2 biji 3 biji melabih itu, di situ namanya meletak misalnya meletak timbangan tadi, ngelabihnya. Ya kabaras minta juga, ya kan? Nah sudah berapanya? 1 kilo, kabaras atau 2 kilo. Kalau pakan pulang saya pernah membari.
buat situ. Nah itu melapis demikian itulah aktara lil barakah wa anna yumni, itu yang menambah banyak dua tijarah bagi apa perdagangan kita itu selalu banyaknya. Jadi bukannya kita itu mengurangi timbangan di situ untung kita, keuntungan itu bukan di mengurangi situ kagak, kita itu bakalah lawan si pembelinya itu kali. Si yang membeli ini jangan pamehan kayak gitu kan, berapa 10 seribu 400 lah 400 lah jauh banget. Jadi ujung mereka ujungnya mulus nih umpaman mereka berikat pada kadang itu aja mana berapa barang mana pas saja sekian ya. Terserah orang mau kalau lagi nyanyak ketujuh berapa nih 300 juta nyak ketujuh ayo nyak ada bisa. Kenapa jadi 300 nya 300 saja udah perlu bisa. Nah apa ketahuan jangan banyak kamu yang penting tukarin kaya. Namanya kada orang, namanya kalanya ilmu ada berkat banget. Qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza qada. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat. Doanya Nabi mendoakan kabul kada. Nah itu. Doa Nabi terhadap umatnya pasti kabul. Doa ibu, doa bapak terhadap anak kandungnya pasti kabul. Ya. Kalau Nabi mendoakan umatnya pasti kabul. Kalau ayah sama ibu mendoakan anaknya, anak kandungnya pasti kabul. Jadi yang penting kita itu minta doa kepada ayah dan ibu, sebab doa ayah dan ibu itu seperti doanya Nabi. Doa Allah waladihi ka doa'in nabi li ummatihi bi jami'il qabul fi kullin. Wajah sabahnya ya. Untung kalau ibu bapak kita mendoakan, tapi tidak ada ibu bapak yang tidak mendoakan anaknya, walaupun dengan nyanyian. Nah, kadang dengan doa yang bahasa Arab sambil ma'ayun anak itu. Ya nafsi ya salamiyah ma'ani ma'nawiyah ma fi qalbi ghairullah. Ya itu sambil ma'ayun anak. Kala alim besar wali karamat sugih kaya pangkat ganal. Oh itu sambil ma'ayun nek. Sambil ma'ayun itu kabul itu kada gampangan. Nang ma'ayun itu abahnya kadang-kadang tangan keduanya ma'ayun, batis keduanya, jadi tali ayun itu diambak sini sebutin. Kenapa anak 4 rumahnya garing di rumah sakit paksa abahnya ma'ayun sambil mendoakan. Mudahan anak ini berlaki orang pangkat kabul. Mudahan yang sikunnya berlaki orang alim kabul. Mudahan juga berlaki orang tentara kabul juga. Mudahan berlaki orang sugih kabul juga. Nah kali-kali 4 nah pak rumahnya garing di rumah sakit. Nah abahnya mana kurang lepas. Nah pak ambar 4. Nah apa yang ini maharabu kada karuan guring lagi kalau sudah bisi anaknya mengaruh kita itu keimungan melihatnya mengaruh semua menyebab bebanyon semua ada lagi imunnya mencium harum anak puja karena guring dia ada anaknya guring apalagi anaknya tuh anu gehen itu baris demah anu orang baris fathah garing nah gini apa ada mau guring dia. Nah jadi urusan guring ini kalau ada kesah lagi karena bagaimana anaknya itu pulang maginya pilih belum datang lagi. Anak belum datang siang kan malam kan belum datang pilih. Ngapa umanya malam mencari pada tahu tujuannya nyari tadi juga. Wah itu sosial bagaimana dia pikiran. Jadi urusan gurunya kan ada kisah lagi kan. Pikiran tadi bangsa sesuai apa yang dalam Quran innama amwalukum wa auladukum fitnah. Quran madang
Tapi kalau orang sabar, ridho, mengharapi anak ini, wallahu indahu ajrun azim. Itu putihnya ayat tadi, innama amwalukum hartamu wa auladukum ulat-ulat kelambumu fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Tapi Allah Ta'ala punya balasan yang kekal bagi orang yang sabar. Kan fitnah itu caranya menghadapi dengan riba dan sabar. Ya kalau menghadapinya riba dan sabar itu bukan berwajah kada. Itu jadi darah daging sampai taduring-during kada boleh terpisah. Riba, sabar, tawakal, husnudzon. Pokoknya kewajiban yang di hati itu tidak berwaktu. Adapun kewajiban yang di anggota luar seperti sholat, puasa, haji itu punya waktu. Maka ibadah yang wajib dalam hati kita yang tidak punya waktu ini lebih besar nilainya di sisi Allah daripada ibadah yang punya waktu. Nah, kalau ibadah yang wajib di luar kita tinggalkan, neraka dan harapan keluar dari neraka surga. Kalau ibadah yang di hati wajib kita tinggalkan, tidak ada masalah surganya lagi, abadan dalam neraka. Misal, kalau ridho itu tidak ada lagi di hati, sabar tidak ada di hati, syukur tidak ada lagi di hati, kata Allah, carilah Tuhan lain daripada aku, tetap dalam neraka abadan. Kalau kita tidak sholat, umpama bukan menghina akan mainkan kada, bukan mainkan kada, itu ada harapan surganya kan? Jadi artinya yang sangat penting adalah masalah kewajiban yang di hati. Yang tidak punya waktu ini, adapun yang punya waktu itu penting juga. Cuma antara dua ini lebih penting ini. Sedangkan nafsu kita ini kada tapi jarang mementingkan urusan kewajiban di dalam hati. Dalam kewajiban yang berwaktu aja yang diutamakan. Yang di hati ini kada tapi kita perhatikan. Padahal wajibnya lah wajib benar itu. Apabila kita tinggal dari neraka abadan kali kekal semesta. Nah disitulah hanya Fudila ahli tasawuf ala ghairi. Karena illa man atallah bi qalbin. Di sini namanya perhatian itu ke sini, kalau bukan saling sini. Kalau nang sini innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum. Walakin yanzuru ila yang di sini. Ridha, sabar, tawakal, syukur, husnudzan. Itu wajib-wajib di hati ini kada berlaku terus. Jadi kapan datangnya Azrail itu siapnya sudah siap. Kalau kita ridha ada, sabar ada, tawakal ada, datang Azrail mati di dalam siap. Tapi kalau belum ridha ada di sini, sabar belum ada, rahatan kada sabar, rahatan sabarnya itu kada ada, mati kada sabar. Puja Tuhan jangan bertunda-tunda lagi. Ya sudah, lepas masalah. Sedangkan yang kita hadapi ini adalah sakitnya sakit yang betul-betul sakit. Sakaratul maut itu sakit, betul-betul sakit. Daripada sakit apa? Kalau kita pernah sakit ini, usus bengkak, radang usus menahun. Ya Allah, 3 bulan makan kada, guring kada, minum kada, mensetap sakitnya, Masya Allah. Sampai nafas kita kada keluar lagi, kada masuk lagi, siap ditalakin urusan. Bisa aja sampai sehari 3 kali biasa melakukan Allah berhinak pulang. Haji Iban kembali menjaga diri kalau lagi. Nah, parut kita dengan jalan buaya jalan. Kali ini benar buaya. Apalagi sakaratul maut. Rasulullah berkata, "Ma asyadda mararatul maut ya akhi ya Jibril." Bukan main sakitnya sakaratul maut. Padihnya itu bukan main. Nah, padihnya yang bukan main ini kita menghadapinya ridho belum kuat, sabar belum kuat. Ridho kita belum kuat, sabar belum kuat, datang sakit yang kayak itu di mata. Bahannya ridhonya lawan sabarnya, bahan yang telah menyambut sakit itu menahan itu kada kuat. Rasulullah sudah mengasyaddah dan apalagi kita orang yang sudah yakinullah wa ta'ala dan kita mata akhir. Cuma hendak mati ini kalau ada suara lagi, kalau kau mengesahkan lagi nya adih banget. Sedangkan ini aja sembarang mengutus nibahan sakit
Dama dia bakantut kada berhera kada lagi ciri-cirinya dulu tuh minto buang banyu itu lah sedikit-sedikit aja halus aja itu cirinya dulu. Itu lalu kada mau lagi buang banyu lalu bakantut kalau mau lagi lo gombong aja. Nang sakitnya kita kadang-kadang menyandang apalagi mararatul maut namanya sakaratul maut itu subhanallahil azim ya nang rajin orang kada kabutan lagi kenapa aja istilah ini koma kasasakitan sehingga siup kalau bahasa bahasa koma bahasa ini ada yang seminggu ada yang 3 hari nah pada bagian kali pinandu sudahnya mendangan kada lagi. Nah, pakai gampang itu, lo koneng, ya kan? Putih sakit, kita lah. Cuma jangan kebetulan lagi. Nah, namun kada kuat ridhonya sebelum ini, sabarnya dalam kuat, macam apa? Maka waktu itu juga iman yang kebanyakannya dicabut. Waktu ujian yang terakhir itu kebanyakannya artinya kada ridho. Mbak ada sabar, orang sakit banget lalu sabarnya hilang. Ya terjadi bersisa, terjadi balaan, ya kan? Orang gana-gana semuanya untuk akhirnya apa? Udah gampang. Nang tahu hanya Allah Taala. Pasti menghadapi itu kita sudah. Menghadapi sakaratul maut itu pasti. Kemudian melihat ulangan ajaraya yang kada pernah melihat ulangnya ujar habarta serang banget apa Nabi Ibrahim kata ya Allah kenapa orang itu menghadapi orang yang berdosa anak mati berpaling dulu ujar ajaraya berpaling siap sudah dah ujar ajar Nabi Ibrahim biar ikan kalau mencabut lagi melihat ini sudah orangnya nah itu nah kayak maka ikan pulang mencabut roh orang yang saleh nah kalau yang saleh ini berpaling pulang sudah dah ujar Nabi Ibrahim lamun ikannya hendak mencabut orang yang saleh maka ini rupanya makanya harimnya biar kalau mencabut seorang keluar salehnya ini bukan salehnya orang macam apa mun kada baakah datang di mana salehnya dan sebagainya. Nah ini mengarang problem ribut kita yang mesti masing-masing pasti kita merasainya sendiri-sendiri. Lawan satu lagi kalau kita ke kubur ya kan mengantar orang yang meninggal itu kan satu kubur satu orang, tidak ada satu kubur 2 orang, tidak ada. Maka kecuali 2 orang di dalam perut ibu itu ya kan nah itu langsung kan yang dijaga baru orang mati bungkus. Nah, tidak kan sendirian sama istrinya suaminya satu kubur satu orang artinya sendirian ya. Kalau kita ya kan sering bertemu kemudian waktu itu kita sendirian bagaimana perasaan kita sendiri perasaan gimana? Satu malam aja dulu sendirian bagaimana? Apalagi seumuran dalam kubur sendirian. Cobai semalaman dulu, cobai semalaman semalaman sudah lah. Apalagi ini sendiri. Nah yang lalu disuruh kita itu beramal yang saleh. Sebab amal yang saleh ini wajib dan sunat jadi teman kita. Apabila saleh amalnya, zahirnya saleh, batinnya ikhlas, maka seperti manusia yang baik rupanya, baik hatinya, itu yang menemani kita di dalam kubur. Apabila banyak, dia sudah sedikit-sedikit juga. Dunia ini keruhnya itu tidak kurang.
Rasulullah bersabda badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Dan situ aja dulu kita panggal aja dulu. Segeralah umatku semua banyak-banyak mengerja amal-amal yang saleh. Tentu aja yang sunat-sunat. Kalau yang wajib kan kalau kau menambahi lagi, coba sembahyang zuhur aja tambahi 6 rakaat. Kada kawa mesti 4. Tentu yang sunat-sunatnya Fatihah. Berapaan orang semua baca Fatihah, tapi baca Yasinnya, Idza waqa'atilnya, Tabaraknya itu yang sunat-sunat itu. Badiru segera kamu, nanti fitnah akan datang seperti datangnya malam yang gelap. Kalau sudah malam tanggal 16 gelap, 17 apa terang, tambah 18. Jadi musibah itu tidak bakal kurang, bertambah terus. Hadis ini sahih. Kalau orang yang sudah banyak amal salehnya, ya kan, tentu banyak sinaran di dalam dadanya, sabarnya, ridhonya itu kuat. Jadi bagaimana keadaan, dia sabar, dia ridho, tenang, dia tawakal. Kalau tawakalnya kurang, sabarnya kurang, ridhonya kurang, datang ketika lain ya sudah. Lalu yaslihul mar'u, ya kah, mu'minan wa yamsi kafiran, ya kah, yamsi mu'minan wa yasbuh kafiran. Ya belum juga gara-gara urusan keduniaan sampai mereka itu pagi beriman, sorenya kafir. Sudah sampai malam menghadap dunia ini kada kuat. Ya, lalu orang-orang saleh dulu itu membuat wiridan ratib namanya ini ya kan, kemudian dibaca dengan anaknya, dibaca dengan menantunya, ya kan, kumpul teman-temannya ikut boleh. Ya kan, ada yang dari asar sampai maghrib, dari maghrib tambah sampai isya, ada yang dari isya sampai jam mau tidur jam 10, nanti harus subuh bikin ini bacaan hampir subuh. Akhirnya jam 2 ini bacaan wirdus sahur. Itu karena itu amalan-amalan yang sunat itu tadi adalah untuk memperkuat sabar dan ridhonya kita menghadapi gelombang hidup. Ya kata Allah ya model nasihat kurang perkawinan kan. Anda berdua mempelai laki dan istri menghadapi gelombang hidup, tapi Anda jangan gentar menghadapi gelombang. Yakinkanlah gelombang itu air hidup. Ya, menambah namanya, teman-teman gelombang. Nah, begitu aja gelombang itu banyak bisa kebanyakan gelombang ke tanah. Cuma linggar namanya. Maka apabila habis umur sendirian di kubur siapa akan melawannya? Bolehkah Allah? Nah ini kalau memang kita pikirkan malam ini meninggal iya, besok meninggal iya, sudah ada lagi. Allah, dosa banyak banget. Sembahyang melawar dosa. Di hati kita ada macam-macam itu, macam di hati kita kan kewajiban di hati, sifat-sifat mahmudah banyak tertinggal di hati, sifat mahmumah menyeraput. Mati kan ini kebawa ini pada saling kalbungnya. Ya melalui tolong kita mendoakan mudah-mudahan ini doakan ini mudah-mudahan selamatkan. Saja doanya selamat saja. Kalau bin salim kan selamatkan saja doanya doa selamat saja. Saja Allah dulu haji apa namanya sedang memberi simpang 4 hari mau Tuhan. Mau Tuhan punya pesan sampai kami saja cinta berjubah beca sebentar penyematamin Allah penyematamin para mati dalam rumah bilang doakan aja kaya aku tahu mesti kan minta doakan selamat kalau gitu ini selamat aja sebutnya punya selamat iya selamat lain selamat ngarang lain selamat ngarang bisa jadi sepeda rabah selamat rabah selamat ngarang ini doa saling sambung doa bilangnya orang Madura tolong sambung doa semoga dapat ilmu manfaat
artinya manfaat. Maka doa mendoakan apalagi ini di rumahnya kepala PLN mendengarnya. Kita di rumah kita aja mendoakan ini, mendoakan dia, doa juga mendoakan makbul. Doa yang ada berhadapan ini makbul. Hadis sahih. Jadi kita banyak-banyak doa mendoakan aja ini. Amma pada dapatan di sini mahalur riya wa tazayyun wa tasannu wal ghibah wal namimah wal macam-macam. Semoga salamatan berkah. Salimna wal muslimin, ya muhaimin ya salam. Salimna sampai diulahkan lagunya apa? Orang wali besar mengarang diulahkan lagunya pakai terbang apa isinya. Salimna wal muslimin, yang berataan ini selamat dan umat Islam pun selamat semua. Kita sembahyang assalamualaikum, assalamualaikum, apa sih? Doa mendoakan assalamualaikum, nanti mudah-mudahan kita makmumnya selamat aja, makmum assalamualaikum, kemudian selamat juga. Ini assalamualaikum makmum itu mengenai ini itu kan, ada waalaikumsalam, ada assalamualaikum, waalaikumsalam, jangan assalamualaikum juga. Dan mudah-mudahan kita jangan lupa setiap masuk di rumah, jalan mana, pintu mana masuk, kita jangan lupa. Apabila masuk assalamualaikum, kalau ada orang, kalau nggak ada orangnya atau orangnya jauh, dipadu di dapur, nggak usah assalamualaikum, nggak usah, orangnya kan di dapur jauh, rumahnya kan 50 meter lebih, istrinya di belakang, nggak usah, ya sudah begini, assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Assalamualaikum, mudahan saya selamat. Wa ala ibadillah salihin, orang saleh. Begitu buka pintu, baca qul huwallahu ahad 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allah selamat sampai selesai 3 kali. Jangan minta assalamualaikum, qul huwallahu ahad 3 kali. Begitu jangan 3 kali. Nah, ini ada kejadian dari zaman Rasulullah. Sahabat datang, ya Rasulullah, saya punya tanggungan istri, anak banyak, dan saya punya usaha macet, utang saya luar biasa banyaknya. Gimana jalan keluarnya ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, amalkan setiap kamu masuk di rumah, begitu masuk baca qul huwallah 3 kali. Ada yang mengatakan 1 kali. Dia pulang diamalkannya, tidak sampai lebih dari 1 tahun, hutangnya terbayar, jirannya juga kaya, sampai ke jirannya dapat berkah. Jadi tiap-tiap rumah mengamalkan dulu, insya Allah tuh meluas. Cuman kita ini banyak kada ingat ya, kada ingat nih. Kalau kada ingat teman tuh juga. Buka pintu bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian dari itu qul a'udzu birabbil falaq 1 kali. Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Ayatul kursi sekurangnya minimal 1 kali. Nah, asam kama 3 kali maksimal. Kalau bisa 3 kali. Yakin Allah Ta'ala mengadakan di rumah kita itu macam-macam kebaikan, barakat itu macam-macam. Nah itu nah, ya. Masa aku kan mengenai informasi ini. Apalagi membininya mintonya malah assalamualaikum, waalaikumsalam, bismillahirrahmanirrahim, jangan dipanggil lagi, balah. Masih mendengar pembacaan berakhir ini bahagia, mau jangan jelas sejak itu orang ada amalan sudah baca assalamualaikum kalau Allah 3 kali kalau ada pada perkara ayat kursinya Allah kalau kita baca kursi berkat kita kan penting berkatnya masya Allah berkat makan teman-temannya berkat kalau
Jadi kalau assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 kali sambil berjalan, kalau talak sekali, sekali atau kursi sekali, sepulangnya atau 3 kali berjalan. Mudah-mudahan ingat, mudah-mudahan ingat. Apa lagi tadi? Ini kisah berkat kan tadi habis terus itu kan kisah. Ada lagi saja. Rahimahullah abdan, Allah Ta'ala Nabi memberi rahmat kepada hambanya yang samhan idza ba'a, ya kan? Kurang lebih apabila dia itu menjual. Samhan idza istara, kurang lebih apabila dia membeli. Samhan idza qada, kurang lebih apabila dia itu bertindak. Bertindak itu kurang lebih. Kadang memuasakan nafsu, ada kurang lebihnya, ada maafnya, ada kurang lebihnya. Apalagi kan? Waqala Rasulullah afdalul mu'minin rajulun samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qada. Ya kan? Kalau iqtada itu kan menerima, ya kan? Menerima tindakan. Kalau qada menindak. Wala tashtari syai'an illa bi ijabin wa qabul sahihin. Nah, awas. Kalau jual beli jangan tidak memakai ijab dan qabul. Arti ijab itu bukan saya jual gitu. Katanya ya saya terima, ya kan? Atau saya beli, itu ijab qabul. Sahihaini yang sah keduanya. Jadi ijabnya sah, ya kan? Qabulnya sah. Yang tadi bang tulisannya 25.000, serahkan 25.000, barangnya ditarik, syekh. Yang satu ini bilang syekh, artinya terima kasih. Di mana kitabnya dari almarhum guru sarang? Di mana kitabnya? Kan guru sarang itu ke pasar juga, lalu itu kalau sarang menang kalau kami bakal sarang besar kerja, siling kada balampu, saat ini malam baru terpakai juga. Nah, siling naik langsung di sebelah naik pak beda. Nah jalan di langsung. Kalau cara kita kan bersalak dulu. Nah, bawa jambel sama aja. Betul kan? Masalah Habib Jenta berdulu saya jalan situ aku niti dan itu mesti buat Habib Jenta. Masa kapas itu hendak sepeda Habib Jenta cium tangan Habib juga. Jadi banyak Habib mendoakan hanya terus nak nukal daging gitu. Nak nukal samin susu iwak karing. Anu berapa sekilo dari laut? Anu dia aja, ini uang itu tak ada usahanya. Anu sekilo, nukal azim ada sekilo. Aku tukarlah seadanya ini saya sekian, turun jual dia. Ini kata kesan ini sini mah, nukal itu kau orang. Kado menawar harga berapa sekilo? Sekian dia, ayo sekilo gitu. Kalau kita aja berapa sekilo saya bawa 300 setengah ya. Itu ada sampan marahnya itu. Allah. Habis meninggal terus meninggalnya. Makanya mu'ataqah bidunilab jumlah yang ikal. Karena bahwasanya jual beli yang tidak memakai lafaz akad namanya mu'ataq itu tidak cukup pada sahnya jual beli. Waqad ajazah ba'dhum fil muhaqqarat. Tetapi ada juga yang membolehkan sebahagian aja sedikit kecil aja banyak ulama. Tapi pada benda yang murah-murah. Nah, ujar guru Salim Ma'ruf di dalam karangan kitab Sirin, kitab jual beli, huruf Melayu, karangan sini ada masalah jual beli karangan guru Salim Ma'ruf itu di Mujurat. Kalau bulat semalam tak, itu seman. Nah itu ada di situ. Seperti kue-kue di Sirin itu seperti kue-kue. Hanya dulu jangan ada akad kue-kue itu. Seperti kue-kue aja artinya. Tapi juga harus mengulang lah menggadon itu. Saya sebab banyak juga, bakas juga.
maksudnya puas kalau itu kan sebutin aja kan ya kayaknya goda sebutin ya kan biar kalau bakat ada jangan mengharuskan kan tapi sebagusnya bakat juga supaya diparut tuh nyamannya. Apalagi kain mu'afatnya waqad ajaza badan wa ma la ilaha tulisan bil ihya wa aqala kalam bil mu'afatuna li ta'ala qul bahwa kullu halin fa bi rasul yujib al qabul fi yusaina ahsan wa akhlaq tapi yang bagusnya sudah juga yang Ghazali mengatakan kalau yang murah-murah biar di sini kada bakatan ya kan nah, tapi sebagusnya apa yang turun dihabat sebagusnya bakat juga sebab itu namanya akhlak dia kada apik ya kita وعلى ترسمة بالكبير رأسان وقول أخذت بكذا وعطف عليك ولا أبيني بكذا وأنت في قولك ورسولك فتخسر من hasil berfaedah mudahannya jangan berdusta artinya sekian padahal sekian juga jangan wala tahlif billah ala bil wasra wala tata'awwad dalika fa inna dunya bi asli asghar wa aqar min an yuhlaqa billah ala ma'sudak fa kaifa ma'al kalim wala hajata ilal ayman ayman maksudnya fabila hadis Allah wa qadal bayya al-hallafa wa qala man alaihi salam al-yamin manfaqatun lisil'ah mamhaqatun lil barakah wal kasb wa qala alaihi salam manfaqatun memayuakan melakukan artinya payu tapi mamhaqah artinya menghabiskan menyapu berkah wa qala alaihi salam at-tujjar yashrun wa yaqulu tujjaran illa man ittaqa wa barra sadaqah orang-orang dagang akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti hari kiamat fasik semuanya kecuali orang yang takwa orang yang berbuat baik dan orang yang jujur wa hadar kullal halal min hadis wa qadarat bismillah subhanahu wa ta'ala para banyak Ustaz lamun banyak lapar artinya dibanyaki rote itu tak amun banyak haus dibanyaki banyak itu artinya kan lamunnya sama laparnya hausnya nah sama bujur rotenya rondanya itulah jawaban bujur presiden kada kaya dikomplokan lebih abdul takut banyak ditakut kadang banyak diharap kadang sama kadang menggiring keadaan orang manusia ini kada sama keadaannya hati kita ini kada sama niat saja kada hati itu berubah-ubah jadi kada kawa menurut ini menurut ini kada kata artinya kembalinya kepada masing-masing juga kalau orang makan obat juga obatnya berawak obatnya masing-masing siapa yang sakit ini tujuan yang memakannya entahlah amma berbaring karena dia aglabat al-ujur abdal wa in kana aksya aglabat al-ma'u abdal wa ini selalu orang kesawian hadha lianna kulla ma yuradu nafsuhi berbeda ia berharap berbeda pada maksud dari nafsi karena setiap sesuatu yang dituju itu adalah yang di belakangnya maka keutamaan sesuatu itu adalah nampak pada yang di belakangnya itu tadi ya banyak dalam rata nah kalau tujuannya banyak hilang haus nah tujuan rata hilang lapar kadang ratanya itu banggaan banyaknya hilang haus dan laparnya jadi kasih itu haus dan laparnya itu yang dilihat mana dia banyak dalam melihat ratanya lawan sebagainya nang kali itu jo haus dan raja itu kada dipandang nang dipandang keadaan orang ini teman orang ini angit benar utaknya nang dibanyaki raja lamun orang itu mengalang pandang keimanan nah nang dibanyaki takut paham lah jadi masing-masing manusia itu kada sama anu waktu yang kada sama juga itu panggil sama niat saja hati kita pun berlain-lain asal kita memperhatikan
Jadi kita perhatikan laku tingkah hati kita ini, semangat itu berlain dengan macam asal kita sudah mau memikirkan illa man atallah bi qalbin salim. Namun kita belum memikirkan qalbi, masih memikirkan jasad dan lainnya, kada tahu kita yang bahwasanya likas suatu taqallub ini kita kada tahu hingga membaca dan benar. Sudah perhatian kita kasih ini hanya bujur, tahu bujur. Semuanya tadi berlain-lain keadaannya. Ada tetapnya. Qalbun salim dari apa? Nah, oleh sebab itu kita meminta lawan Allah Ta'ala itu supaya husnul khatimah. Pahabisannya hati kita itu dalam bagus. Mbahnya pas membalikan yang bagus mati. Nah, itu yang kita. Pas membalikannya tak balik yang bagus, namanya membalik bagus mati berlalu. Nah, itu yang diintik. Lamun balik merahkan yang jahat mati. Ini takalluf kebalikan kita. Putingnya mengapa kami putingkan? Hanya penentuan qalbun salim. Apabila hatinya waktu itu bagus mati, nah selamat. Apabila waktu itu hatinya rusak mati, itu nanti apa? Ia melalui sabit qalbi di dalam sunnah yang hukumnya sunnah itu kalau sabit qalbi itu sunnah apa? Mbah kada termasuk nang ya ada alif Muhammad, termasuk makan masalah sudah, termasuk sunnah itu sudah. Tapi kalau kita pikirkan sunnah tapi hebat. Ya kan? Lalu orang-orang saleh dahulu itu meminta lawan Tuhan di dalam sujud dan akhir. Ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Di waktu sujud akhir, ya muqallibal qulub wal absar, mata kita melihat berbalik-balik itu sikap benar juga, ya kan? Bukan menjalak itu kemarin kita bah tolong ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Sujud akhir, sebab sujud akhir itu yang paling parah hamba dalam Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun. Cuma sujud sembahyang seorang menjadi imam takun makmum dulu tak sujud jangan ada yang panjang. Tolak amunnya katujuh jadi panjang-panjang ayo ya. Amunnya kada katujuh harata imam itu dapat laknat. Ya kalau karena jangan serangan juga sembahyang di rumah ayo naksa berapa panjang mereka ayat yang itu aja yang panjang kecuali yang ketujuh hasil panjang dia itu kan yang khairul umur dasar sedang dia kehandapan banget itu ada rasanya juga. Apalagi kalau haud raja bawaan. Nah, adapun haud dan raja itu seperti dua obat penyakit hati. Seperti dua obat penyakit hati. Nah, yudawa bihima al-qulub, yang diobati dengan dua penyakit tadi oleh hati kita. Amun hatinya kada penyakit, kada perlu lagi obat-obatan ya Allah. Vitamin perlu lah, kada juga. Papa belum dihasabid dari mawjud, ya kan? Nah, jadi artinya istimewanya itu obat menggiring penyakit yang ada. Minta Allah dosis saja orang ini. Nah, ya kalah. Nah, paling kan kali di halal qalbi al-amni mimaqillah kalau kirabi kalau satu abad. Lamun banyak benar orang itu mengerjakan maksiat, takut yang dibanyakin. Wa in kana al-aghlab wal yasalam, banyak benar orang itu putus asanya, artinya orang ini penakutan banyak. Orang penakutan kadang banyak sedikit ketakutan lalu. Lalu orang penakutan banyak, orang penakutan ini menjadi takutannya, lalu anda
putus asa aja. Jadi orang yang penakutan itu obatnya adalah raja. Minta orang yang punya ada cakupan lalu-lalu, nah itu nanti obatnya dengan takut. Dan takutnya itu pada sana orang ini bilang ada pulangnya, harapnya pada sana dia bilang, pahamlah. Jadi kembali kepada masing-masing dua nang supaya dapat kepada batas norma takutnya lawan rajanya itu tadi. Kalau kau tidak boleh berusaha, para raja boleh. Kalau kalian tanya dari jauh lagi al-maksiat, kalau kau tidak boleh, lamun tak banyak dosa. Ya kan berhitung-hitungnya mana dua banyak maksiat kalau maka ibadah mana dua banyak amun banyak maksiatnya takutnya yang dibanyaki. Jadi ayat-ayat takut yang dibanyaki kalau lebih banyak lamun banyak ibadahnya ya Allah. Nah rajanya Pak minta Pak ya Allah. Nah itu kan ويجوز أن يقال مطلقا الخوف أفضل على التأويل الذي قال فيه القلب أفضل مسكن جبين. Tapi bisa juga dikatakan lebih afdal takut dibanyaki daripada raja secara kebanyakan. Hanya lamun dibandang kebanyakan manusia memang bagus banyak takut. Sebab kebanyakan manusia itu adalah talabih maksiatnya daripada sembahyang di waktu menyambat kurang berapa kali? Bisa lebih pada 5 kan? Mungkin sembahyangnya kan 5 kali, menyambat kurang 10 kebanyakan apa? Ya kan? Ini artinya secara umum, ya kan? Kalau dipakai, kalau itu afdal daripada raja. Apalagi Quran mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa lahum. Nah itu, ya kan? Nah itu kan. Sakan jabin itu kita obat, sakan jabin itu obat. Madu bercampur cuka. Madu campur cuka obat. Biasa obat anu tuh penyakit kuning. Itu lagi bila kerja marabojo lebih sakan jabin lebih sotro. Karena itu rote tadi kan. Orang kelaparan, kelaparan bilang hari-hari aja, ada aja hari-hari kelaparan nggak ada. Nah, lamun orang penyakit kolera, orang punya seperti kolera, kalinya penyakit kuning, kan kolera itu kan dia orang kolera, jangan ada orang penyakit, kecuali musim panas. Itu kalau musim panas, jadi debu-debu itu apa? Nah masukkan ke makanan atau ke tangan atau ke hidung atau ke mulut langsung atau ke tangan kita atau ke masakan-masakan. Biasa kalau musim panas itu anu apa namanya ulat-ulat itu sikat badannya apa? Ini merayap ini kepanasan dia jadi terabangnya. Ya yang lalu kalau saya juga kan tahu juga ini musim ini musim kolera aja jangan makan apa semangka ya padahal kalau ini kan semangka yang dibuka akan tengah atau semangka yang kulitnya atau ladingnya kalau dibasuh ladingnya dibasuh kulitnya dibasuh sudah keguguran hilangin sudah kalau cuman tadi yang di dalam itu akan jangan tetap alhamdulillah ini kalau kita masukkan yang ngajin karena kan pada basuh tangan dulu jadi ingat ya Allah ya Allah musim panas tersikat banget karena itu bocoran. Kenapa boleh bilarah kenapa sekarang ini karena kan masyarakat ke bilarah kenapa sih diarah nah itu kan ikut maka kan makan itu hanya yang bisa membaca jatuh ngikutin kalau tidak apa aja kacak lumuk kalau besar aja tanaman menjata kacak lumuk ketabuh beef kenapa kata besar rebun kan kacaknya ilmunya kalau mengkasa di situ ada anu ulat kalau ini ulat ngapa virus baru virus itu kasihnya ini virus hanya bilang dari ulat biar kesehatan
Itu penting. Walhasil hadis Nabi itu an-nadhafatu minal iman. Bersih itu termasuk iman. Nah, hasil daripada bersih adalah sehat. Apabila bersih, sehat. Coba gigi kita tak bersih, kalau ada kesulitan, nyaman tak? Lamunnya kesulitan, kalau bersih lah, kalau ada nyaman aja, jangan kacau lagi ya. Nah itu ini apa? Bangun turun, bangun bersih gigi. Apa? Gigi kalau bersih lah, tidak belum bersih, itu kalau nyaman lah. Rasa apa itu kan rasa pahit ada, rasa masam ada, rasa kalat ada. Namanya sudah bangun tidur bersikat gigi, habis sikat gigi bantu ibu, apa lagi ya? Bersih, sebersih juga. Mandi 5 kali sehari semalaman, wah, ketiak bersihnya. Kalau kaya lagi virus tadi tingkat ketiak, kalau lagi 5 kali mandi, bersabun pulang lebay. Nah, agak-agak hati kita lamanya kotor, sama lamanya tadi juga, virus juga, kalau ada nyaman. Sekadar kotornya, sekadar itulah kadar nyamannya. Maka lamun hati ini kotor, ngalih obatnya. Lamun hatinya yang tangan ya kotor, namanya aja obatnya tadi bagi virus kepunya diberasili, disiksa, lalu sabut ya ini pindah kata pindah hilang juga ambil apa? Habu ini tidak punya itu, gisik sudah sering mencelang. Ini gigi orang bahari mengisik kita, ambang juga ambil apa? Habu lawan apa? Ngapa orang sabut, tak kocak macam ni, mencelang bahari alahan agama, ngapap saja senyum, mari. Sabut saja, batis datang di kantong dari konon kukunya, sabut ke jalan apa? Yang habuk tidak perlu ambil habuk pada pertukaran. Orang yang siap yang diminta ini bersih. Kukum itu juga ngambil akan habuk itu dia sikat mungkin bakal perlu mencelong. Gimana kukum mbak rotek tahu ini kan apa namanya rotek kan apanya rotek dia habisannya kan. Hati yang menyabar ya Allah ada nyaman. Wa maradojo aglabu wa aksaru kari aja udah kaji aksaru kari abdal dia dari tibar kalau betul tapi abdal yang manusia coba Allah kalau itu aglabu manusia ini banyak asmana kepada presentasinya banyak salah daripada bujurnya itu panggilan kalau sembahyang cuma 5 waktu amun dia di awal waktu bisa aja kan itu pakai berapa subuhnya bulan menyambat liburan jangan bilang 10 kali ayo 5 kali bisa 10 sudah. وأن الناس يقولون أن الخلق أغلب الأمر وإن يريد إلى مكان الخبير الرجل وجاب مستقا من ظهر الرحم مستقر وأخوفي من ظهر الرحم. Adapun namun kita pandang kepada sumbernya takut dan raja diambil kepada sumber, maka raja itu yang paling tinggi. Kenapa? Karena sumbernya raja itu daripada air lautan Rahman dan Rahim. Ya lah? Ya lah? Sedangkan yang paling tinggi sifat Allah itu adalah rahmah. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Ya kan? Inna rahmati wala sabaqat ghadabi. Adapun khair tadi datangnya daripada banyu yang panas, yaitu daripada marahnya Allah. Wa man la hada min sifatillah ta'ala ma yaqulu al-lutf war rahmah kana fil mahabbah ali aghlab. Barang siapa dibukakan Allah Ta'ala sifat lutuf dan rahmatnya, niscaya mahabbahnya itu adalah banyak. Nah,
lalu walaisa wala al-mahabbah maqam, tidak ada lagi maqam yang tinggi daripada maqam mahabbah. Nah, maqam mahabbah ini adalah loncatan daripada maqam raja. Manusia tidak bisa dapat mahabbah kecuali raja dulu. Raja itu kalau bisa kecuali memandang dulu Allah bersifat Rahman. Lamun Tuhan membukakan kepada seorang Rahman, itu yang dibukakan, lalu raja banyak di hatinya, lalu mahabbahnya. Nah, mahabbah inilah pangkat yang paling tinggi daripada pangkat ma'rifat. Sekalipun orang arif billah itu tadi macam-macam makamnya, tapi arif yang mahbub atau muhib itu paling tinggi. Wa amma khawf wa mustanadu al-iltifat ila sifat allati taqtadir unta atau anta atau inta bila juga ayatnya misalnya fir'ain. Adapun takut itu maka adalah ia memandang kepada sifat yang menuntut akan paras. Fala tumazihu mahabbah, maka kada bisa bercampur lawan mahabbah. Mumazajat halal wajah. Wa ala jumlah kama yuradul ghairi yang bagi an yusta'mala fihi lafzul aslah la lafzul afdal. Jadi mengatakan jangan dikatakan abdul khauf, abdul raja, jangan patut itu saja. Nang mana dua patut khauf, patut raja, dilihat keadaan manusianya, hatinya. Lamun banyak benar dosa, nang patut adalah khauf obatnya. Lamun banyak benar yang sebetulnya, nah itu nang patut adalah apalagi paling la lafzul afdal. Kenapa aktsarul khalqi al-khawfu lahum aslahu min ar-raja. Min tawakal. Wa dzalika li ajli ghalabati al-ma'asi amma taqiyyu alladhi tarafa dhahir al-husn wa batinah wa khafiyahu wa jaliyah wal asma' ayya'tal wa khawfu wa raja'u. Adapun orang-orang yang sudah banyak kebaikannya, maka yang patut bagi ini antara khauf raja itu sama. Wa lidzalika qila la yuzina khauful mu'min wa raja'ul aqdala. Ya, itu kata-katanya mudah aja. Wa ruya anna aliyan karramallahu wajhahu qala al-ba'di waladi ya bunayya khafillaha khawfan tara annaka law ataita bi hasanati al-ardi lam yataqabbalha minka warjullaha raja'an tara annaka law ataita bi sayyi'ati al-ardi ghafara laha laka. Ini maksudnya supaya sama antara khauf dengan raja. Walidzalika qala Umar radhiyallahu anhu law nudiya liyadkhulan nara kullun nas illa rajulan wahidan la rajautu an akuna ana dalikar rajul walau nudiya liyadkhula jannata kullun nas illa rajulan wahidan la khasyitu an akuna ana dalikar rajul. Ini menunjukkan khauf raja itu sama. Hada ibaratun an ghayatul khawf ar-raja wa ibadil imam al-qalaba wal istilalakin ala sabil taqwa wa tasawi. Sama taqwa itu sama. Fa musli Umar radhiyallahu anhu ayyastawi khawf ar-raja fa amal asi ibadan anna ar-rajul alladhi yuslihu alladhi la ilaha illa huwa kana laka bil al-firari fa in kunta musli Umar radhiyallahu anhu la yanbaghi an yatasawa khawf ar-raja bal yanbaghi an yariba raja kama sabaq fi awal kitab ar-raja fa anna quwwata yanbaghi an takuna biha sabiqati asbabi kama musila bil bari wal buhur wa ma'lumun anna man basra jibra sahih fi ardin naqiyatin wa wadaba ala ta'ahudiyah wa ja'a bi syurut az-zira'ah jamma balada ala qalbi raja'il idrak wa lam yakun qawfun sayyid raja'i. Misal orang bertanaman aja ya kan, sudah tanahnya berhasil, bangunnya sedang, tahunnya bagus, ditanam ya kan, dijaga bilang niscaya hatinya itu banyak harapan tegal takatam banyak seborongan 8 lek umpama, maka itu kan tahap yang dari antakun awal muttaqin fa'lam anna man ya'budu ma'arifan wa aqwal wal amthila yaqulu jalaluh wa dzalika wa in aradna misalan wala sayyidahu ma fi min kulli wajhin li anna sababa ghalabat ar-raja' al-ilm al-hasil bit-tajribah wa ilma
litajibah sihatul ardi wa nafahum sihatul bidu wa sihatul hawa wa kumatus sawai al-muhim likafi buka wa ghairiha. Ini misalnya mas'alatuna jumrin lam mujarrad bin suhu wa qad bukfati bin waridatin lam ya'adhazzar wa lam yakabirha wa ya biladin laysa bi'atatul sawai kira amla. Itu tadi cuma misal meneraja ada sama wujud antara hati kita lawan raja dan laut dan antara tahun dengan tanah kali ya lah ada sama wujud misal itu ada. Sebab itu kan bisa dilihat ya lah. Nah si yang di tangan ini kan bisa dilihat yang tangannya ada hati ini kan akan dilihat kita kalau raja itu tahunnya kan akan dilihat dia. Habis kami seluruh ada zari wa in abdakum la majhudi ini bagi kita maka sahabi habis dari kita wa ja'a bi kulli maqduri fala yaqdiru rajul ala fatih wal bilruhi mas'alatun wal iman. Adapun tahunnya masalah ini adalah dasar iman juga tahunnya ya kan. Nah iman ini siapa yang menghendaki adalah anugerah Tuhan. Sampai ada yang berpendapat barang siapa mengira-ngira bahwa iman itu bisa diusahakan, maka orang keluar daripada pendapat manghujur. Iman itu kalau diusahakan ini sudah Pak Tuhan mengulahkan makhluk, kemudian Tuhan itu seakan-akan ada menghambur akan nurnya. Siapa yang akan mengertikan nur beriman, siapa yang lepas kata beriman. Jadi kada diusahakan. Nah, kuat dan adanya kan ya kan kalau ada perjuangan gitu kan sudah terdaftar kolam gitu kan sudah terdaftar kolam sudah ada. Wa syurutu sihhatihi daqiqatun halus wal ardu al-qalbu. Nah, hati kita seperti buminya. Adapun beriman adalah seperti tahunnya. Wa khafaya kursihi wa safaihi min asyirkil qadiyam nifah wa riyal qata'il akhlaq wa ghalmah. Adapun kotoran tanah itu hanya hatinya atau kebersihannya itu adalah seperti syirik, nifaq, riya, akhlak yang tidak bagus. Wala aqab wa yusahawat. Adapun penyakitnya yaitu adalah keinginan masalah kepada ariyat wa zakharitud dunya untuk kenyataannya. Wa tifa'il qalbi wa mustaqbalil zaman wa insalima fil hal wa dzalika mimma la yatahaqqaq wa la yu'raf bi tajribah. Qad ya'rifu min asbab ma la yutlaq mukhalafatu wa lam yujarrad misluh. Wa sawa'id hiya ahwal sakaratul maut. Nah, kalau misalnya kalau orang tadi ada kalau bahayanya hati yang tegak atau banjir. Adapun masalahnya iman ditanam dalam hati, bahayanya itu adalah waktu datangnya sakaratul maut. Sakaratul maut itu macam-macam, diantaranya menyata aja dulu, yaitu jantung kita itu tagih sakit. Jantung kita itu hendak padat, ini hendak padat, maka tagihnya itu luar biasa. Arwah berubahnya penyakit jantung. Waktu mau hidupnya itu dasar bujur aja, sakaratul maut itu tagih banget. Sakit banget kalau jantung itu hidup saat arwah urusannya jantung juga. Waktu mau hidupnya itu subhanallahirrahim. Sakit benar kepala. Itu menyata dulu sakaratul maut itu jantung hendak padat. Sakitnya kan gampang. Maka sakit ini ada kalau dicoba-coba dulu, kalau cobaan dulu sebelum yang sekali. Kalau bisa sekali, yang kayak orang tolak haji juga belajar bagaimana haji datang ke sana, kalau percobaan dulu ada kawa langsung kalau pudung, langsung bagaimana bingung-bingungnya sudah. Niat betul pakai kiwa, pakai kanan. Ini sekali ini. Jadi lamun orang pada patuh sakit, orang pada patuh sakit, datang sakit minus sekali ini, mangkai mau pamalat katakan ridho lawan sabar itu kayak apa? Mula orang sudah patuh sakit juga, patuh sakit gigi lalu apa? Penyaman dia sabarnya lawan ridhonya.
cobalah menggali bisa sakit gigi. Nah itu namanya kasakatul maut. Kada bengali-ngali Rasulullah aja dulu waktu Jibril datang bataling Jibril kada kawan nandang Rasulullah. Kenapa? Ujar Nabi, ma asyadda mararatul maut ya akhi ya Jibril. Alangkah sakitnya sakaratul maut hai saudara Jibril. Kenapa ikan kada memandang apa siapa yang akan memandang dia mau sakaratul Jibril Rasulullah. Kita yang banyak dosa yang mungkin hendak rasa nyaman aja, rasa nyaman sampai di mana? Sebutin dulu sakitnya itu menghadapi sakitnya sebutin. Nang kedua sedang menghadapi nang cagar kita tinggalakannya. Nang cagar kita tinggalkan banyak ya, nang cagar ditinggalkan ya, anu nang cagar terpisahnya. Ya kalau maka ada istilah berkiawan yang cagar punya jarum itu dikiawan, berebut beratan. Nah, ini si anu tidak berdua kan, nang cagar semuanya, ini cagar ditinggalkan aja, nang kaya maka pulang. Sedangkan yang hendak pulang haji aja kita lihat waktu perpisahan itu ya Allah. Nang ini pulang abah. Ya Allah. Ini patulan abahnya ini lihat abahnya. Nang ternyata hati yang meninggalkannya. Ini pulangnya. Nyata-nyata aja kedua pertama sakit tadi, yang kedua yang telah ditinggalkan, yang ketiga yang belum bisa melihat seumur hidup Azrail datang seumuran belum bisa melihat. Nang keempat kabar manungnya, nang kaya rambut, nang kusut dibuat di dalam apa? Odongan meroteh ditarik entah. Nang kaya itu roh tadi waktu dihembus keluar tadi. Ini hambar aja nih.